Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Dalona Ilhamawan Tarnasta. Nomor induk siswa 22109920001. Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang sudah melekat pada diri manusia sejak dalam masih kandungan. Kenapa kok sejak masih dalam kandungan sudah memiliki hak? Karena janin yang ada di dalam kandungan tersebut memiliki hak untuk lahir, hak untuk tumbuh maupun hak untuk berkembang. Adapun pendapat lain mengenai hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Rumusan sejak lahir sekarang ini dipertanyakan, karena bayi yang di dalam kandungan sudah memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, rumusan yang lebih tepat adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak dia hidup. Selanjutnya, ada macam-macam dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu hak asasi individu dan hak asasi kolektif atau masyarakat. Dari dua kelompok tersebut, jika dilihat dari objek dan kepentingannya, dapat dibagi menjadi 7 tujuan macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hak-hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak setiap manusia untuk bebas menyampaikan pendapatnya, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain, selama tidak melanggar hak dari orang lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh sesuatu, baik itu membeli maupun menjual sesuai dengan manfaatnya. Yang ketiga, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum maupun pemerintah. Yang keempat, hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Contohnya seperti hak untuk memilih dalam pemilihan umum ataupun hak untuk dipilih di saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun organisasi. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu hak bagi setiap orang untuk mengikuti kegiatan sosial, memilih pendidikan yang lebih lanjut. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan. Dan yang terakhir adalah hak untuk membangun suatu negara, yaitu hak bagi setiap negara untuk membangun negaranya tanpa bantuan dari negara lain. Selanjutnya ada hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila, yang dimana masing-masing dari sila tersebut memuat hak-hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung hak bagi setiap orang untuk bebas menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap agama memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam negara, yang berarti negara tidak boleh membedakan agama satu yang dengan yang lain yang telah diakui oleh undang-undang. Selanjutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini berarti adanya hak setiap bangsa untuk hidup merdeka, bebas dari kolonialisme dan imperialisme. Kemanusiaan juga berarti manusia sebagai
individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, ia berhak bebas dari gangguan yang datang baik dari penguasa maupun dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, penggunaan hak asasi tidak melanggar dari hak orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanya keseimbangan dari kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Selanjutnya adalah sila dari Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Hak asasi dari manusia dalam Persatuan Indonesia ini berarti sikap untuk mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai maupun kepentingan pribadi. Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu sebagai suatu bangsa, agar setiap orang Indonesia dapat bebas menikmati hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia. Sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan, mustahil hak-hak asasi manusia dalam memperoleh perlindungan. Selanjutnya adalah sila dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam suatu negara berada di tangan rakyat, karena negara dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Maka MPR, DPR, dan DPD sebagai penjelmaan dari rakyat merupakan lembaga tinggi dalam negara Republik Indonesia ini. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan undang-undang dasar, mengangkat presiden atau wakil presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden setelah berakhir masa jabatannya. Dan yang terakhir adalah sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti tiap-tiap orang berhak menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia dengan terhormat. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi manusia yang terkandung dalam pasal 27 sampai pasal 34, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya membela negara yang terkandung pada pasal 27 ayat 3. Yang keempat adalah hak untuk berserikat dan berkumpul yang terdapat pada pasal 28. Yang kelima, hak untuk menyampaikan pendapat terdapat pada pasal 28. Yang keenam, hak kebebasan beragama dalam pasal 29. Yang ketujuh, hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 1. Yang kedelapan, hak mendapatkan pendidikan terdapat pada pasal 31 ayat 1. Yang kesembilan, hak untuk memajukan kebudayaan nasional terdapat pada pasal 32 ayat 1. Yang ke-10 ada hak-hak ekonomi yang terdapat pada pasal 33 ayat 3. Dan yang terakhir adalah hak fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara yang terdapat pada pasal 34 ayat 1. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dalam amandemen hampir menyentuh aspek kehidupan di dalam masyarakat. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjamin mengenai hak hidup dan kehidupan pribadi saja, namun juga menjamin mengenai hak secara kolektif sebagai masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara konkret sudah melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sekian video penjelasan mengenai hak asasi manusia kali ini. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.